Ini yang termasuk yang disebut isim itu apa saja? Yang termasuk isim itu apa saja? Asma, ya kita sebut asma. Asma itu apa? Nama. Semua yang digunakan untuk nama itu masuk isim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, masih tetap semangat ya. Kita mohon kalau belajar khusus bahasa Arab dan Al-Qur'an ini semuanya ikut aktif ya, semuanya ikut aktif. Walaupun salah ya, Ustaz ya. Baik, tema besar kita adalah bahasa Arab dan Al-Quran. Ini pertemuan yang kedua ya. Untuk merefresh kembali bahwa bahasa Arab itu disusun dari beberapa huruf. Namanya huruf hijaiyah ya, ada alif, ada ba, ada tha, jim, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya dan seterusnya. Itu namanya huruf hijaiyah. Ketika huruf-huruf ini membentuk sebuah kelompok, ya, kalau ibu-ibu satu membentuk kelompok, ya, namanya apa? Namanya kalimah. Kalimah. Nah, kalimah ini bisa berupa isim. Apa itu isim? Isim itu benda ya. Benda. Bisa berupa fi'il. Fi'il itu kerja. Ya, kerja. Bisa berupa huruf ya. Ya, huruf gitu, huruf. Baik. Ini kita sudah pelajari kemarin ya. Nanti hari ini kita akan fokus di sini saja. Isim. Ya, kita akan bahas isim. Apa itu isim? Mudahnya, sederhananya, isim adalah benda. Isim assalamualaikum benda. Akan kita bahas nanti apa saja yang termasuk benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang termasuk isim? Ya, di sini ya, kita sudah nyampe sini ya. Jadi pembahasan kita adalah isim ya. Tadi tahu ya urut-urutannya ya. Sekarang kita bahas isim. Perhatikan isim. Apa tadi isim? Sederhananya kita bisa memahami dengan apa? Benda, benda ya. Benda itu ada yang konkret bentuknya, ada yang abstrak. Ada yang wujudnya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Ada juga sesuatu yang nggak bisa dipegang, tapi ada, ya, tapi ada. Itu termasuk apa? Benda. Jadi benda itu bisa berupa konkret, bisa berupa abstrak. Baik. Isim yang termasuk, ya, yang digolongkan, yang dinamakan isim, ya kita kasih sementara ada 7 lah ya, 7 aja dulu ya. Sebetulnya isim ini banyak sekali ya, banyak sekali.
banyak sekali. Bahkan isim ini lebih banyak daripada fiil. Jadi dan bahkan isim ini terus berkembang. Setiap hari berkembang ternyata. Isim itu setiap hari berkembang selaras dengan perkembangan kebudayaan manusia. Karena isim itu pada sederhananya kita bisa pahami dengan nama apa? Benda. Kalau orang dulu belum ada motor, sekarang sudah ada motor. Kemudian ada mobil. Nah, itu benda-benda baru-baru ya. Jadi itu tetap yang namanya apa? Isim. Bahkan nanti suatu saat akan ada sesuatu yang saat ini belum ada, di masa depan ada, benda namanya ya. Itu juga termasuk isim. Jadi isim itu terus berkembang ya. Disinilah ada filosofinya bahwa walaupun orang itu sudah pandai, sudah pintar, tapi harus tetap belajar. Kenapa? Karena setiap hari, setiap zaman itu berkembang. Sepintar apapun orang itu harus mengupdate apa yang dia tahu. Ilmunya itu harus diupdate. Karena apa? Berkembang. Ada perkembangan baru. Kalau dia nggak ikut belajar, maka dia sudah ketinggalan zaman kalau bahasa ininya ya. Baik, fokus ke isim. Apa saja yang termasuk isim? 1. Nah, ini ya. Apa ya? Kita sebut asma. Nama-nama. Ya. Ya. Lain. Untuk memperdalam saja. Kemarin ciri-cirinya. Nanti kita akan ulang lagi. Ini yang termasuk yang disebut isim itu apa saja? Yang termasuk isim itu apa saja? Asma ya, kita sebut asma. Asma itu apa? Nama. Semua yang digunakan untuk nama itu masuk isim. Nama orang Mulyono, Suminten, siapa lagi? Iya Pak. Ya gitu ya. Ya, semua nama yang digunakan untuk manusia itu termasuk isim. Di sini ada untuk manusia. Hewan ada apa namanya? Ada ya begitu ya. Banyak. Baik. Satu lagi jamadat. Ini tumbuhan. Nabatat. Nabatat. Ini yang umum ya. Nama itu ada yang digunakan untuk manusia, yang digunakan untuk hewan, juga tumbuh-tumbuhan. Dibacanya nabatat apa sih? Nabatat itu tumbuh-tumbuhan, hewan, insan. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang diberi nama, itu pasti dia isim. Hewan, ada nama yang dikasih ke hewan, termasuk isim. Ada manusia itu dikasih nama, namanya itu isim. Nah, di dalam Al-Quran, nah ini bedanya kita ya. Di dalam Al-Quran ada nama-nama orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kita bisa sebutkan mungkin sekitar berapa? Ada 50? Ada. Ya, nama orang di dalam Al-Quran. Atau pokoknya nama-nama yang di dalam Al-Quran. Contohnya misalkan, contohnya, iya, para nabi itu kan disebutkan tuh, mulai dari Adam, siapa lagi? Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, siapa lagi? Ismail, Ishak, Yakub, dan banyak sekali ya. Itu nama-nama ini ya, yang contohnya di dalam Al-Quran itu adalah apa?
Isim. Yang termasuk isim. Jadi yang pertama yang termasuk isim adalah nama-nama ya, nama-nama baik yang digunakan untuk manusia, untuk hewan, juga untuk tumbuhan. Nah, di antara contoh nama yang digunakan untuk manusia, contoh yang di dalam Al-Qur'an adalah disebut ada Adam, ada Idris, ada Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Saleh, Hud, Sulaiman, Musa, Harun. Siapa lagi? Haman, Abu Lahab. Ya, semua kata atau semua nama yang diberikan, dinamakan untuk manusia itu termasuk apa? Isim. Gampang kan? Itu dulu ya. Oh, ternyata nama itu isim. Nama hewan yang ada di dalam Al-Qur'an. 1. An-Naml. An-Naml, Al-Baqarah, An-Nahl, Al-Ankabut, Al-Khail, Al-Bighal. Al-Bighal ada nggak? Al-Bighal. Al-Fil. Al-Fil. Apa lagi? Itu semut itu apa namanya tuh? Oh, An-Naml. An-Nahl itu. Lalat, Zubab, Az-Zubab, Az-Zubab. Nyamuk apa nyamuk? Kalau binatang melata Dabah. Ya itunya nanti. Semut apa tadi semut? Oh, An-Naml. Lalat apa lalat? Az-Zubab. Nyamuk siapa yang tahu nyamuk? Bahasa Arabnya nyamuk yang ada di Al-Qur'an. Nyamuk. Saya juga lupa, nanti PR ya. Nyamuk. Baik, dan banyak lagi hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Al-Khail itu Ya, Al-Khail. kuda. Ya, kuda. Atau Al-Hison, ada juga Al-Qur'an Al-Hison. Terus banyak ya hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kok lupa saya itu nyamuk? Apa nyamuk? Baik, itu nanti dicari ya. An-nabatat, tumbuh-tumbuhan. Pohon, termasuk pohon juga di situ. Contohnya dalam Al-Qur'an apa? An-nabatat. Al-ful. Termasuk ya, al-ful. Al-adas. Zaitun. Atin. Terus apa itu? Al-basal, bawang. Al-basal. Ya, banyak sekali. Ada lagi, apa lagi? Ya, pohon. Asy-syajarah. Apa lagi? Yang di dalam Al-Qur'an, tumbuh-tumbuhan. Hah? Timun ada? Anggur, al-ainab. Anggur. Tamr, kurma. Al-basal. Ya, ada bawang merah, ada bawang putih. Ya, baik. Ini salah satu isim. Salah satu bentuknya yang termasuk isim adalah apa? Nama. Nama itu ada yang digunakan untuk menamai manusia, digunakan untuk menamai hewan, digunakan untuk tumbuhan dan sebagainya. Yang penting nama ya, nama. Kalau itu berbentuk nama maka dia adalah isim. Nama malaikat juga sama ya, Jibril, Mikail. Yang ada di Al-Qur'an, Jibril, Israfil, Israil. Oh, Israel nggak ada, Malikul Maut ya, Malikul Maut. Terus apa lagi? Ridwan ada? Hah? Yang tadi nyamuk itu ba'udah. Ba'udah ya, ba'udah, nyamuk ya, ba'udah.
Al-ba'udah. Surat Al-Baqarah ayat 2. Iya, al-ba'udah. Itu. Sebelum basol apa? Al-basol itu berarti. Mana? Yang atas Al-basal, basol. al-ful, al-adas, al-zaitun. Basol apa Ustaz? Basal, bawang. Atau bawang beneran? Maksudnya kelompok bawang. Iya, nanti ada jenisnya, ada bawang merah, ada bawang putih dan semacamnya. Oke, untuk nama sudah ya? Paham ya? Jadi kalau yang namanya nama itu pasti isim. Ini nama-nama kita ini isim semua ya. Ini yang pertama, isim berbentuk nama atau asma. Yang kedua, ini udah ya, saya hapus ya. Ini contohnya tadi di Al-Quran semua ya. Nanti dicari lagi. Al-basol sebelahnya al-basol apa Ustaz? Al-ful. Ini. Bukan di atas. Al-ainab. Inab. Oh, baknya itu. Oh iya, bukan. Ini di sini. Pengen ini Ustaz. Inab itu anggur. Inab. Bukan rawat inab ya, al-ainab. Anggur. Udah. Jadi satu isim yang termasuk isim, satu apa? Nama. Baik. Yang kedua, sifatun, sifat. Satu ya. Dua. Sifat itu seperti apa? Seperti apa? Sifat itu seperti baru, lama, itu ya, panas. Iya, yang gitu ya, yang atau yang. Ya, yang tinggi, yang rendah, yang baru, yang lama, yang anget, yang dingin, yang itu sifat. Disebut bahasa Arabnya Ustaz apa? Baik. Al-jadid, al-qadim, al-karim, al-bakhil, al-tawil, al-qasir, al-ba'id, al-qarib, al-saghir, al-kabir. Manis. Hilwa. Banyak lagi. Intinya yang menjadi apa? Menjadi sifat. Jadi kalau ada sifat, maka dia pasti isim. Sudah dua ini ya. Jadi yang termasuk isim adalah yang pertama nama. Yang kedua sifat. Yang ketiga sekarang. Ini contohnya tadi belum ya? Contohnya. Asmaul Husna misalkan ya. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Itu kan sifat semua ya. Al-Karim, Ar-Rahim. Itu ya termasuk ya, kalau kita sudah hafal berapa itu? Asmaul Husna 99 itu sudah dapat banyak tuh ya. Al-Qarib, Al-Ba'id gitu. Sifat. Yang ketiga, oke, lanjut yang ketiga. Hapus ya. Yang ketiga. Yang termasuk isim adalah tempat. Di sini kitab Al-Makan. Makan itu tempat, ya. Makan itu tempat. Contohnya apa? Al-Masjid, Al-Madrasah. Apalagi?
RT. Yang ada di dalam Al-Quran aja, yang di dalam Al-Quran. Madinah, nama kota Madinah. Ya. Al-Masjid ada nggak di itu? Ada. Al-Madrasah ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Madrasah. Masjidil Aqsa. Al-Aqsa. 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 Iya. Ada. Iya, Al-Aqsa. Al-Masjid ada, Ustaz? Iya, ini ada. Terus apa lagi? Tempat, semua tempat ya. Yang berupa tempat. Ya, dalam Al-Quran. Al-Mahsyar. Ya, Jahannam. As-Saqar. Banyak sekali yang menunjukkan tempat. Iliyin menunjukkan tempat nggak Iliyin? Ya, tempat. Semua yang menunjukkan tempat. Ini berarti yang ketiga ya. Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Ya, Lauhul Mahfud. Terus Jannah ya. Jannah, Jahim. Jahannam. Jannah, Al-Jahim, Al-Jannah, Al-Jahim. Jahannam. Yang tepat. Kalau An-Nar bukan tempat. Dia bukan tempat. Sa'ir. As-Sa'ir, ya. Yang menunjukkan tempat. Neraka semua itu. Rumah, Al-Bait, Al-Bait. Itu lah. Ini barusan belajar macam-macam neraka. Yang artinya pokoknya yang menunjukkan arti apa? Tempat. Sakor. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Sudah? Firdaus. Iya. Ya. Neraka yang Atur. Semua yang menunjukkan tempat itu adalah apa? Isim. Yang keempat. Yang termasuk isim. Apa ya? Waktu. Ya, al-waktu. Al-waktu juga termasuk. Contohnya lail, nahar. Yang ada ya al-fajar, al-fajar, ad-duha, yang menunjukkan waktu ya. bukan bulan itu. Itu berarti yang keberapa? Keempat. Waktu. Kita sudah punya berapa itu? 4. Oke. Yang kelima? Yang kelima, benda-benda mati belum? Belum. Jamadat. Ini yang kelima ya. Benda-benda mati misalkan as-samawat, langit, al-ard. As-samawat, al-ard. As-samawat itu langit. Benda-benda mati bahasa Arabnya apa, Ustaz? Ini al-jamadat. Al-ard. Al-jamadat atau jamadat aja. Jamadat. Benda-benda mati. Al-jabal itu yang ada di Al-Qur'an ya. Al-jabal, as-samawat, al-ard. Kursi ya juga sama. Al-kursi. Ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk apa lagi? Al-qalam. Al-hajar, hijarah, batu. Apa lagi? Bulan apa bulan? Al-qamar. Matahari? Asy-syams. Bintang? An-najm. Ya itu semua benda-benda mati. Hah? An-nahl juga termasuk enggak, dia hidup, an-nahl hidup. Termasuk ke mana tadi itu? Binatang ya. Ini yang jamadat, benda-benda mati. Benda-benda mati.
Ini juga termasuk apa? Isim. Selain ini apa lagi? Ada yang tahu? Selain ini ada yang namanya ini saya hapus ya. Yang termasuk isim ini nanti akan kita kenal ya. Yang termasuk isim berikutnya adalah al-asma, bahasa ininya aja, yang simpel aja. Kita kenal dengan isim mausul. Isim mausul, alladzi, allati, alladzani, alladzina. Ya, kata sambung. Itu juga termasuk apa? Isim. Berarti yang keenam. Itu jumlahnya terbatas ya. Alladzi, alladzina, alladzani. Tunggu dulu, pelan-pelan. Yang masuk isim mausul aja. Yang ketujuh, isim isyarah. Isim isyarah, isim yang menunjuk. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan ya, ini contohnya tadi. Alladzi, alladzina, allati, dan lain-lain. Isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan seterusnya. 7. Kita udah 7 nih ya. Sudah 7 ini ya. Sudah 7 ini. Apa lagi? Isim isyarah. Ada lagi satu lagi. Isim isyarah itu isim yang menunjukkan tempat. Ya, menunjukkan tempat. Menunjukkan sesuatu. Ya. Yang ke-8. Ya, siap. Masya Allah, ada waktu banyak kita. Yang ke-8. Isim ila akhirih. Yang sejenis ini. Haula, alif, lam, kha, ila akhirih maksudnya. Isim domir, kata ganti. Isim domir. Isim domir itu yang dia, mereka, kamu, kalian, gitu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Ya, itu isim domir. Contohnya isim domir: ana, huwa, hiya, anta, dan seterusnya. Ini kayaknya sudah banyak kayaknya nih ya. Sebetulnya masih banyak lagi. Tapi ini aja dulu. Ya. Baik. Iya, sabar. Ini biar paham dulu. Kalau siapa yang bisa nyetir mobil? Baik. Nyetir motor? Bisa. Ya, baik. Waktu belajar nyetir mobil, itu yang pertama ditunjukkan kan ini yang namanya mobil tuh ini, ya kan? Oh, ini mobil. Oh, kalau ini ayam. Oh, berarti bukan. Ini. Mobil itu ini yang namanya mobil ya. Di dalam mobil itu ada setir, ya. Jadi belum langsung nyetir, bukan. Dikenalin dulu. Oh, ini setir. Oh, ini gas. Oh, ini rem. Dan semacamnya. Oh, ini spion gitu ya. Ditunjukin gitu dulu. Kita belajar juga sama seperti ini ya. Kita tunjukin dulu. Oh, ini isim. Oh, ini fiil. Oh, ini huruf. Itu dulu. Nanti baru akan kita buka di aplikatifnya ya. Nanti kita buka sebuah teks gitu ya. Tapi ini dulu kita tunjukkan dulu. Oh, ini isim. Oh, yang termasuk isim itu ini. Ada berapa tadi itu? Sudah berapa? 8. Kayaknya
Hah? Udah tambah. Ada waktu di awal bilangnya 7. Apa itu? Isim itu tadi saya bilang banyak sekali, bahkan tidak terbatas, bahkan nanti akan terus berkembang. Yang sekarang tidak ada bisa jadi nanti di tahun depan ya, di masa depan itu akan ada isim-isim baru. Ya. Salah nangkep. Ya, ini yang untuk sementara kita mengenal isim yang termasuk isim itu ini. Ini jenisnya dari apa ya? Maksudnya yang termasuk yang dikatakan isim itu ini gitu. Ini bendanya lah. Bendanya ya. Bendanya. Oke, satu lagi nggak apa-apa, ini satu lagi. Satu lagi yang ke-9 itu ada yang kita sebut dengan makna. Apa itu? Makna. Ya, mudahnya itu makna aja. Makna. Makna. Berarti yang ke-9 ya? Makna. Makna itu termasuk isim juga. Contohnya apa sih? Ada yang pernah jatuh cinta? Al-hub, cinta. Tahu al-hub? Iya, bendanya nggak ada, tapi itu ada ya, karena itu berupa makna. Ya, makna. Seperti apa bendanya? Yang nggak tahu ya itu, tapi itu ada gitu. Sesuatu yang ada, tapi ya itu. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa isim itu ada yang konkret, barangnya ada, bisa dilihat, bisa dipegang, tapi ada juga yang abstrak ya, tidak bisa dilihat. Seperti suara ini juga termasuk isim. Suara ya, suara itu ngek ngik ngak ngik nguk, itu juga suara, itu juga termasuk apa? Isim. Hanya saja itu tidak bisa tidak bisa dipegang. Boleh diartikan makna itu artinya rasa. Makna itu artinya ya makna sesuatu yang tidak terlihat tapi ada gitu. Makna lagi misalkan tolong menolong itu kan nggak ada bentuknya ya, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, tapi namanya tolong menolong, saling bantu membantu itu juga termasuk isim karena dia di situ ada makna. Kemudian berserikat itu juga termasuk isim, masuk di sini ya, makna. Hawa itu termasuk benda dia. Hawa itu benda ya, termasuk benda. 9 cukup ya, 9 ya. Isim ya. Nanti kalau kebanyakan nanti malah bingung ya. Ya, mabok. Ini aja. Baik, dari sini barangkali ada yang belum paham. Silakan ditanyakan. Ya, pokoknya itu yang namanya isim itu kita sudah bayangan tuh. Walaupun nggak hafal tapi kita sudah bisa tahu, bisa paham. Oh itu isim, oh itu isim, oh itu isim, oh itu isim, oh itu isim. Gitu. Ada baiknya kita nanti cari contohnya di dalam Al-Quran. Ya semua. Isim. Mau atau kita lanjut? Baik. Ini dulu ya, udah ya? 9. Tapi masih ada lagi. Bukan, maksudnya gini. Isim ya, itu dilihat dari apa itu? Bentuknya ya, bentuknya. Ada lagi isim kalau dilihat dari jenisnya. Nih, perhatikan nih. Ya, gampangnya itu al-isim itu makhluqat. Makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Isim ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk-makhluknya itu ada jenisnya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Nah, isim itu kalau dilihat dari jenisnya itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nih, berarti di sini nih. Ini berarti tinjauannya lain lagi ya. Ada muannas, ada mudzakkar. Ya, misalkan nih contohnya lailun, naharun, ya. Lailun dan naharun ini kan berpasangan nih, siang dan malam. Itu nanti ada
lailun itu perempuan apa laki itu ada jenisnya gitu. Itu dilihat dari sisi apa? Jenisnya. Jenis katanya, jenis kalimatnya, bahwa isim itu ada dua, ada yang muannas, ada yang mudzakkar. Misalkan Mulyadi, Mulyono, itu jenis nama yang laki apa yang perempuan? Laki. Misalkan kemudian Neni, Nena, Nunung, itu jenis nama yang untuk laki atau perempuan? Untuk perempuan. Itu juga sama ya. Semua nanti di setiap ini, di grup-grup ini, nanti kalau nggak laki dia perempuan, kalau nggak muannas ya mudzakkar. Termasuk isim mausul nanti itu ada alladzi, ada allati. Isim isyarah ada hadza, ada hadhihi. Isim dhamir ada huwa, ada hiya gitu. Ada anta, ada anti, semuanya ya. Jadi isim jika dilihat dari jenis kelaminnya, ada muannas, ada mudzakkar. Ini sebagai pengetahuan saja. Muslimun, muslimah bisa ya? Ya, muslimun, muslimah. Atau ini kita tambah lagi yang ini, biar 10 gitu. Ya, biar 10. Biar 10 ya, biar 10. Ya. Nama-nama atau apa saja yang bisa menerima ada tak marbutohnya. Ya. Tak marbutoh itu, jadi kalau ada kalimat yang ada begininya, ada tuntunnya itu biasanya dia apa? Isim. Isim dulu. Biasanya isim. Isim ya. Berarti kalau ada yang tun yang begini, yang tak apa namanya? Tak marbutoh, itu dia isim. Isim dulu. Saya ulang lagi. Jadi yang termasuk isim adalah kalimat yang bisa menerima tak marbutoh. Ini, misalkan apa sih? Misalkan usrotun. Nah, berarti dia apa? Isim. Mistorotun. Saburotun. Pokoknya yang tuntun itu biasanya apa? Isim. Ya, biar 10 ya. Jadi yang termasuk isim itu yang kita sudah kenal, yang sudah kita pelajari, ada berapa? 10 ya. Ada 10. Apa? Yang ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pokoknya kalau nggak laki perempuan udah pasti, nggak ada yang. Ya, pokoknya yang penting itu isim ya. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk ini pasangan. Ada atas, ada kanan, ada laki, ada. Nggak ada yang jomblo ya, nggak ada yang jomblo. Nggak ada yang jomblo. Yang jomblo berarti makhluk luar angkasa. Pak, itu musrotun sinar kasro. Mana? Mistorotun. Mistorotun. Ya. Jangan lihat ininya, lihat ininya ya. Pokoknya yang ada tuntunnya itu dia pasti apa? Isim. Kemudian dari sisi yang lain, kalau kita lihat jenisnya, ternyata isim ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada mudzakkar, ada muannas. Yang tadi berpasangan itu yang ke-11. Bukan. Mana yang berpasangan? Gak ada. Mana? Bukan. Yang berpasangan itu nggak termasuk. Itu jenisnya saja. Jadi saya ulang lagi yang ke-10 ya, yang ke-10 aja. Yang ke-10 adalah kalimat yang bisa menerima
tak marbuto. Itu dia pasti isim. Nah, isim dilihat dari jenisnya itu ada muannats, ada mudzakkar. Muannats artinya perempuan, mudzakkar artinya laki-laki, berpasangan. Ya, ada. Baik. Isim kalau dilihat dari ya. Satu lagi. Ini sudah paham ya? Isim kalau dilihat dari jumlahnya, ini berarti sudah ini. Bukan 11. Ini Pak, mendingan bikinin catatan nih Pak, bikin modul. Iya. Nah, itu nanti berbayar. Nggak apa-apa. Astagfirullah. Enggak. Ya, insya Allah nanti kalau ada waktu. Karena waktu saya begitu mahal sekali. Al waktu fulusun. Waktu itu fulus. Enggak ya. Ya, insya Allah suatu saat saya akan itu susun. Baik, kembali lagi ke sini. Ya, baik. Kalau papan tulis kan saburatun. Ya. Mereka maksudnya ada di mudzakkar atau muannats? Kalau laki-lakinya apa? Nggak ada. Saburatun. Saburatun ini yang jelas pasti dia apa? Perempuan. Isim. Pasti isim. Udah pasti isim. Kenapa isim? Karena iya. Udah itu aja itu yang perlu dipahami. Tadi kan sudah yangnya. Isim kalau dilihat dari jumlahnya itu ada 3. Dari jumlahnya. Ya. Maaf. Mufrad musanna Baik. Kita tadi sudah mengenal isim ya, isim. Kalau isim itu barangnya cuman satu, namanya isim mufrad. Saya ulang lagi. Kita sudah mengenal isim. Isim itu ya kita bisa sederhana memahami kalau isim itu adalah benda. Benda kalau bendanya itu cuma satu aja, maka dia disebut isim mufrad. Kalau bendanya itu 2, disebut isim musanna. Kalau benda tersebut, isim tersebut 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau seterusnya, maka disebut jamak. Jadi isim kalau dilihat dari jumlahnya itu ada isim mufrad, isim musanna, ada isim jamak. Mufrad artinya 1, musanna artinya 2, jamak artinya banyak. Banyak itu 3, 4, 5 ke atas. Ini spidol ini berapa? 1. Spidol isim bukan? Berarti dia termasuk mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Nggak ada lagi ya? Itu buku. Nah, sekarang spidolnya ada berapa? Ada 2. Berarti isim musanna. Begitu. Ya, ini 2. Kalau barangnya 2 berarti isim musanna. Kalau barangnya 3 dan banyak jamak. Itu dilihat dari sisi apa? Jumlah. Oh, begitu. Di jamak ya. Siswa jamak ya. Kayaknya tuntas kita ya tentang isim ya. Tuntas ya. Kalau ciri-cirinya kemarin masih ingat? Ciri-ciri isim? 1. Ada tanda artinya, ada tanwin, ada makna, Ada alnya. Ada apanya lagi? Ada tanwin. Ada tanwin. Ada apa lagi? Ada jar. Jar.
jar majrur. 1, 2, 3, 4. Ada apanya lagi? Sifat. Yang kelima apa? Apa lagi? Ya, itu kemarin. Sekarang seperti itu. Tanda ini tandanya, ciri-cirinya. Apa lagi? Ini alif lam sudah ada. Tanwin sudah ada. Jar majrur sudah ada. Sifat sudah ada. Yang kelima? Ya, kasrah itu jar majrur termasuk di sini. Ini ya. Di sini ada munada. Munada. Ya, kita tambah lagi munada. Nanti banyak lagi. Ini bisa sampai 30-an. Tapi ini dikit-dikit dulu ya. Ciri-ciri isim diantaranya ada alnya, ada tanwinnya, ada jar majrurnya, ada huruf jarnya ya. Berubah huruf sifat. Munada itu panggilan. Dipanggil misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Ya bunayya. Ya, itu munada itu ya. Yang di dalam Al-Qur'an misalkan ya bunayya ada ya, ya bunayya. Ya bunayya rekam ma'ana itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Pokoknya yang ada ya-nya setelahnya pasti dia berupa apa? Isim. Iya. Apalagi kita langsung ke Al-Qur'annya. Pokoknya yang ada panggilan-panggilan. Ya Nisa, ya Ummul Mukminin. Itu banyak sekali. Pokoknya yang dipanggil. Itu setelahnya yang dipanggil itu pasti apa? Pasti isim. Ini cirinya. Begitulah yang namanya isim. Wow, kayaknya sudah gamblang sekali ya. Oh, isim itu kalau ibarat mobil, mobil itu saya onderdilnya udah tahu semua. Oh, ini setir, oh ini gas, oh ini AC, oh ini kaca, oh ini bangkunya, oh ini apa lagi? Bautnya, oh ini bannya, oh ini sudah. Kursinya ada segala macamnya. Itulah isim. Kita sudah belajar juga ciri-cirinya, kita juga sudah belajar jenisnya, kita juga sudah belajar jumlahnya. Lah nanti di penggunaannya ketika digunakan di sebuah ayat, apakah kita masih mengenali apa enggak? Nah, itu tergantung kemauan kita untuk belajar. Tapi ini ilmunya dulu ya, pengenalan tentang isim. Baik, dari sini siapa yang mau nanya? Oh, ini contohnya belum ada ya. Misalkan contohnya isim mufrad itu misalkan qalamun. Ini contoh isim mufrad. Kita preteli ya. Qalamun isim bukan? Dari mana kita tahu isim? Yang pertama artinya dulu. Artinya. Apa artinya? Kolam, pulpen. Apa itu? Menunjukkan arti benda. Ciri yang kedua, qalamun ini ada tanwinnya. Qalamun. Jumlahnya berapa? Ada berapa? Qalamun di sini ada berapa qalamun? Ada 1. Berarti apa? Mufrad. Qalamun dari jenisnya dia muzakkar apa muannas? Muzakkar dia. Ya. Nanti akan kita bahas kenapa ini bisa muzakkar, kenapa ini bisa muannas. Itu nanti ya, nanti pelan-pelan. Ini kalau qalamunnya berapa? Kalau qalamunnya 2 menjadi qalamani. Qalamani berarti 2 pulpen. Qalamani 2 pulpen.
Contoh yang lain, misalkan contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Ini tadi itu yang bilang apa papan tulis saburotun. Saburotun berapa? 1. Kalau papan tulisnya 2, saburotani. Ya tinggal ganti itu aja. Iya. Tinggal begitu aja. Apa lagi? Iya. Misalkan naharun apa? Siang. Kalau 2 siang? Naharoni. Kalau Laila Tani. Kalau apa? Sabar. Ini yang ini dulu. Misalkan itu. Misalkan Dwi 1 ya. Kalau Dwi-nya 2 berarti kalau Dwiyani gitu ya. Dwiyani gitu ya. Alhamdulillah karena guru kita sudah datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum kafala Syekh. Baik, Syekh. Baik. Yang ketiga kita mengenal jamak. Nah, kalau jamak menjadi aklamun. Jamaknya kolamun menjadi aklamun. Aklamun. Berarti berapa? Kolamnya banyak, polpennya banyak. Aklamun. Aklamun. Jadi perbedaannya di sini aja. Kalau 1 begini, 2 begini, nanti dia 3 begini. Nanti akan kita pelajari semua. Tapi pelan-pelan ini sebagai pengenalan aja dulu ya. Bahwa benda itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 dan sejenis dan seterusnya. Ya? Ya, nanti kalau kita mau jadikan ya, semua bisa kita jadikan ini. Ya, bisa kita jadikan 2, bisa kita jadikan 3 dan seterusnya. Kitabun 1 bukunya. Kalau 2 kitab, kitabani. Kutubun. Nanti kita belajar di sini dulu. 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2 dan seterusnya. Ya, nanti bagaimana dia bisa jamak. Sabar. Yang penting kita pahamin bahwa isim itu ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Ya, silakan. Oh ya, baik. Baik, lagi ya. Baik, lagi. Qalamun dia benda. Dari mana bahwa qalamun itu benda? Dari artinya. Menunjukkan benda. Cirinya adalah ada tanwin. Ya. Ya, mufrad. Baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali insyaallah. Alhamdulillah karena guru kita sudah datang.